Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Luhut Binsar Panjaitan, biasa akrab disapa dengan Opung. Beliau dalam wawancara di CNBC Indonesia dikatakan bahwasannya beliau itu think tanknya ekonomi Prabowo Subianto. Luar biasa, memang Opung sangat layak ya berdampingan dengan Prabowo atau menemani Prabowo Subianto di kabinet ini. Karena beliau adalah seorang yang senior dan sudah banyak makan asam garam di pemerintahan. Apalagi ketika pemerintahan Pak Jokowi ya. Beliau ini sangat luar biasa. Nah, dalam wawancara kali ini beliau mengemukakan bahwasannya bagaimana ekonomi di era Prabowo Subianto serta bagaimana cara menepati janjinya 8%. Ya, 8%. Itu harus kerjanya sangat luar biasa ya Opung. Semoga berhasil. Kami masyarakat mendukung pemerintahan, terutama gua. Kalau nggak ada pemerintahan, ribet ini negara. Makanya kita harus tetap dukung. Mari kita simak apa kata Opung Luhut Binsar Panjaitan. Let's go. From best practices dari Kemenko Marves Pak selama 10 tahun lebih Pak, ada target capaian pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo sebesar 8%. Menurut Anda, apa yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia menuju target tersebut? Sebenarnya itu doable. Kita sudah bicara juga di Dewan mengenai itu dengan plus minusnya. Ada beberapa syarat memang yang harus kita lalui dengan baik dan kami sudah laporkan pada Presiden. Pertama, digitalize semua data-data di kementerian dan lembaga. Tujuannya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Dan seperti subsidi, bantuan tunai langsung, semua itu targeted. Seperti nanti misalnya penggunaan bahan bakar, subsidi yang kita juga harus targeted. Dan itu menghemat puluhan triliun. Banyak sekali, itu satu. Kalau sudah digitalisasi. Yang kedua, memang kita usulkan BPKP itu memainkan peran yang lebih penting lagi, yaitu mengaudit proyek-proyeknya yang ada sebelum dan sesudah atau ongoing juga. Sebelum itu maksudnya kita harus pastikan bahwa setiap proyek itu ada studi, yang proper studi. Karena kita ngalamin, saya ngalamin betapa studi kita dulu tidak mau nyari siapa yang salah, termasuk saya yang salah juga di situ. Artinya studi kita mungkin tidak terlalu tajam untuk sesuatu. Sehingga misalnya ada kita lihat dibangun pelabuhan laut tapi nggak ada jalannya. Nah, hal semacam ini nggak ada, atau dibangun airport terlalu besar sehingga seperti ghost airport misalnya. Ya tapi ya sudah terjadi ya sudah, tapi belajar dari situ kita jangan ulangin di pemerintahan sekarang. Jadi menurut saya kalau itu kita lakukan, kita perbaiki ICOR kita kan masih tinggi. Jadi kita, Presiden sudah sampaikan juga di Sentul, itu 35%, 30-35% tadi kebocoran, mungkin malah lebih tinggi kalau menurut audit yang dilakukan oleh BPKP. Nah, sebenarnya kalau ini kita bisa perbaikin setengah saja, itu kan 35 billion dollars itu mungkin kalau kita hitungnya bisa 2% growth on top of 5% yang kita punya sekarang, atau mungkin lebih. Jadi dengan perjalanan waktu saya bilang tadi, masalah data, digitalize data, kemudian tadi di audit, kemudian tadi ya kita sehingga perbaikan ICOR kita dengan tadi bagus ini, ya saya nggak melihat hal yang terlalu aneh itu 8% itu. Karena Pak Prabowo sudah mulai bukan dari nol. Jadi ini yang saya lihat bagus antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ada satu kesinambungan. Jadi tidak mulai dari nol. Seperti sekarang Pak Prabowo udah punya banyak quick win-nya. Menurut saya sih bisa segera jalan. Misalnya tadi versi 6 e-katalog. Itu kalau nanti beliau launching
bulan depan itu sudah 85-90% government procurement itu belanja pemerintah itu sudah dalam katalog. Dulu kan baru 50.000, sekarang sudah 11,2 juta item di dalam e-katalog. Jadi ini seperti Amazonnya platform gitu. Jadi Anda bisa bayangin kalau kita nanti masuk kepada government teknologi, itu kan kita menyatukan 27.000 apps itu jadi satu portal. Itu pekerjaan besar. Dan yang saya suka, pekerjaan ini dilakukan anak-anak muda Indonesia. Jadi saya kira apa yang disampaikan Presiden Prabowo di Sentul sudah bagus banget. Ya. Jadi sudah on the right track ya Pak? Menurut saya ya, sudah on the right track. Tinggal kita konsisten aja melakukan itu. Jadi kita berikan contoh yang baik ya kepada masyarakat bahwa efisiensi itu ongoing. Kemudian juga ya saya kira itu kok. Kalau itu semua jalan, saya sangat yakin tadi hilirisasi jalan itu masih sekarang misalnya Presiden sudah berkali-kali menekankan masalah seaweed. Seaweed itu hal yang super besar. Tadi saya baru bicara dengan satu investor dari luar datang, saya jelaskan seaweed ini lebih besar daripada nikel ore karena nikel ore itu masih ada kaitan kepada lingkungan, masalah lingkungan. Ini kan tidak ada sama sekali, malah carbon sink sebenarnya. Dia nyerap CO2 sebenarnya. Jadi kalau kita tekunin saya kira sih 8% itu very doable. Achievable and doable ya Pak Luhut. Pak Luhut, saya ingin nanya mengenai I-Core Pak. Tadi kan Bapak menyentuh mengenai efisiensi dari incremental capital output ratio. Dan I-Core ini kan sebenarnya banyak sekali kesinambungannya dengan governance dan regulasi dan culture dari suatu government tersebut ya Pak ya. Seluruh program-program seperti hilirisasi, downstream policy, dan lain-lainnya saya tahu tujuannya begitu noble. Tapi ketika implementasinya ada saja beberapa oknum-oknum yang malah meningkatkan I-Core tersebut. Apa yang Anda ingin sampaikan mengenai itu dari Safrina, kalau kamu ingat-ingat ya, saya suka bilang kurangin orang-orang yang toksik di dalam pemerintahan gitu. Maksudnya ya itu. Jangan sudah ada dibuat kebijakan, sudah disepakatin, tiba-tiba nanti kamu rubah lagi gitu. Karena kamu menteri apa karena itu jangan gitu. Nah itu orang membuatkan jadi uncertainty ini gimana sih gitu. Seperti kemarin tanya misalnya OSS itu harus betul-betul kalau sudah OSS kalau yang salah kita rapatin dulu. Kenapa salah? Bagaimana jelasinnya? Jadi jangan nanti ada persepsi investor itu ini gimana sih ini pemerintah gitu. Dan kalau itu sudah nanti terbentuk lagi persepsi itu, memperbaiki lagi susah. Gitu. Tapi saya pikir Presiden Prabowo sangat aware mengenai itu dan makanya beliau memaksa untuk lebih cepat tadi digitalisasi ini. Jadi sudah dan audit itu di semua level, di semua kementerian lembaga harus dilakukan. Jadi itu juga saya kira deterrent untuk mencegah orang nanti kita diaudit kok gitu, hati-hati gitu. Jadi jangan BPK terlalu besar. Ya BPKP lah, BPKP kan itu tangan kanannya presiden itu undang-undang kan. Jadi dia presiden setiap waktu bisa suruh audit dulu ini, lihat dulu. Bisa juga audit tujuan tertentu. Ya seperti kelapa sawit kami lakukan. Itu kan bisa. Jadi kita tahu dari mana kita mulai. Tahu di mana masalahnya. Seperti kemarin sebelum pemerintahan yang lalu selesai, saya minta misalnya BPKP audit dulu dong itu. Quality tourism di Bali, 4 area. Ya kemarin baru hasilnya datang keluar saya lihat. Ya kita tahu masalahnya di sini. Dan itu saya pikir sangat double dan tinggal tadi koordinasikan dengan polisi, dengan imigrasi, dengan mana supaya itu diselesaikan. Baik Pak. Pak Luhut, saya juga ingin menanyakan Anda mengenai seperti yang disampaikan keadaan geopolitik global sedang cukup fragile dan challenging ya Pak ya. Di Rusia, Ukraine, di Timur Tengah, dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat ini semua akan berdampak terhadap capital inflow kepada Indonesia? Bagaimana kita agar bisa tetap very, very interesting di mata asing? Ya sebenarnya kita sampai hari ini sih menurut saya sih bagus-bagus saja. Tapi kan perubahan itu bisa juga split of second kalau kita nggak hati-hati. Makanya saya dorong waktu itu mengenai, dan Presiden Prabowo juga sangat, saya lihat menggebu-gebu mengenai family office. Family office itu menurut saya harus jalan. Ini kan kita sudah punya KEK, ada di kawasan ekonomi khusus di Bali, ada 2, ada KKB, ada Sanur, ya, terus ada juga IKN, itu bisa digunakan.
Nah, kalau family office ini jalan itu juga menyangkut kredibilitas kita. Jadi menyangkut masalah legal, certainty, itu ada di sana juga. Dan kebetulan saya lihat karena mungkin anunya presiden, orang dengarkan pidato presiden dan sebagainya dianggap sangat kredibel, itu beberapa orang kaya dunia itu udah bertanya, kapan ini mulai family office? Karena saya mau yang pertama, misalnya ada dari keluarga Force, ada juga dari banyak keluarga orang-orang kaya lah yang pengen lihat kenapa mesti di Singapura aja, kenapa mesti di Hong Kong aja, kenapa mesti di Abu Dhabi, Dubai saja, kenapa tidak Indonesia? Kami suka Bali gitu. Kami enak di Bali, bisa relax begini. Kenapa tidak ada family? Kan sudah ada cake, bikin aja di sana gitu. Jadi sekarang sedang dipelajarin, nah, itu jalan. Nah, memang ada yang bilang ini wah kita nanti rugi. Hidup itu give and take gitu. Jangan take doang dong, ya kan harus ada give-nya juga. Tapi sepanjang itu menguntungkan buat Republik ya kenapa tidak gitu. Pak Luhut, banyak yang ingin bertanya juga kepada Bapak mengenai PPN 12% yang rencana akan dinaikkan 1 Januari 2025. Saya ingin tanya ke Pak Luhut, personal opinion Anda mengenai hal ini, Pak. Ya bukan personal opinion, kami di Dewan Ekonomi bicara, dan di Dewan Ekonomi banyak yang ada ahli kemiskinan, ada seperti Profesor Ansori, dia mungkin salah satu pakar yang terkemuka mengenai kemiskinan. Jadi kita lihat memang purchasing power kita di level bawah itu melemah gitu. Itu dampak daripada COVID yang lalu. Dan bukan hanya kita yang kena itu, negara-negara lain juga banyak. Nah itu kadang-kadang kita denial, bilang enggak, ya faktanya itu. Jadi kami exercise, lihat, kita nanti sarankan ke Presiden. Ya, kata akhir tetap di Presiden. Ini loh situasinya. Kalau kita tetap eksekusi itu, orang sudah lemah ini, ya tambah lemah. Jadi kita usulkan ada paket stimulus yang kita berikan. Sekarang nanti tinggal kita laporkan. Itu menurut saya common sense saja kok, itu bukan ilmu, bukan rocket science itu. Itu kita lihat, kita kirim tim ke lapangan, melihat. Ya lihat ke lapangan. Jadi makanya DEN ini sangat sangat fleksibel karena kita juga punya tim yang ke lapangan yang melihat. Jadi kita reconfirm itu tadi hasil data-data yang ada dengan apa yang di lapangan. Ya kita akan nyaran keputusan terakhir di Presiden nanti. Tapi apakah akan ditunda pertanyaan? Ya bisa saja ditunda. Kalau menurut logika saya nih ya, menurut saya biar aja stimulus dulu jalan baru, jalan itu. Ngapain buru-buru? Duitnya ada kok, banyak duit pemerintah, nggak ada masalah. Jadi stimulus terlebih dahulu ya Pak ya? Ya kalau menurut saya. Ya, begitulah tadi wawancara Opung Luhut Binsar Panjaitan di CNBC Indonesia. Ya setidaknya kita sebagai masyarakat tahulah apa kerja-kerja dari pemerintah ya, apa yang dikerjakan untuk negaranya, karena kita yang bayar gaji mereka. Begitu kalau kata orang-orang, karena kita bayar pajak kita dipakai buat bayar gaji-gaji mereka dan semua kegiatan mereka. Walaupun bayar pajaknya sedikit, tapi kalau digabungin sama 200 lebih juta masyarakat Indonesia, wah, bisa triliunan boy. Ya, tadilah begitulah maksudnya. Ya, Opung menjelaskan bahwasannya orang toksik di pemerintahan emang harus disisihkan lah agar tidak mengganggu kinerja pemerintah yang memang lagi ngebut mengejar targetnya yang menuju Indonesia Emas. Kita doakan sajalah sebagai masyarakat. Ya kalau politik ya sudahlah, begitulah politik, kekuasaan. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Silakan berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.